Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib, yang alhamdulillah kita dapat melaksanakannya secara berjamaah, ya, meskipun tentunya dengan kondisi hujan yang cukup deras akhir-akhir ini tidak menghalangi langkah-langkah kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat ibadah, termasuk diantaranya adalah menghadiri majelis ilmu yang tentunya keutamaannya sangat besar sekali. Nah, dalam kondisi yang seperti ini berlakulah kaidah yang sering kita dengar, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang didapatkan itu berbanding dengan kesulitan yang kita hadapi. Ya. Agama kita ini tidak memerintahkan kepada kita untuk mencari-cari kesulitan, ya. Jadi atau mencari kesusahan, ya. Jadi tidak ada bagian dari agama kita ini yang memerintahkan kepada kita untuk mencari-cari kesulitan. Tetapi agama kita mengajarkan kalau kita berhadapan dengan kesulitan, maka ketika kita tetap konsisten untuk melaksanakan satu kebaikan, maka insya Allah pahala yang didapatkan itu akan berbeda dengan pahala yang didapatkan dalam kondisi normal atau biasa, ya. Dan tentunya ya, ini merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba yang berusaha untuk tetap memaksimalkan ibadah meskipun dalam kondisi yang sulit. Maka berlaku kaidah al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala yang didapatkan itu sebanding dengan kesulitan yang dihadapi. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan ajaran perintah yang kita telah menjelaskan tentang persoalan asabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan semua harta warisan atau mendapatkan ahli waris yang warisannya itu tidak ditetapkan, ya, tidak ditetapkan. Jadi ahli waris itu terbagi dua, ada yang masuk dalam kategori ashabul furud. Ya, kita ulangi lagi ini supaya tetap menguat. Ashabul furud yaitu ahli waris yang telah mendapatkan ketetapan dalam syariat bagian yang akan didapatkan dari warisan. Jadi bagiannya itu sudah ditetapkan, baik setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dan 2/3. Jadi ada 6 bagian yang sudah ditetapkan
dan orang-orangnya pun telah ditetapkan. Siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang dapat seperlapan, ya, siapa yang dapat 2/3, sepertiga dan seperenam. Nah, kemudian ada juga ahli waris yang bagian dari warisannya itu tidak ditetapkan. Nah, itu namanya asabah. Asabah ini bisa mendapatkan semua harta warisan atau bisa juga mendapatkan sisa dari warisan yang telah dibagikan kepada ashabul furud. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah jelaskan siapa saja yang masuk dalam kategori asabah. Ada 3 kategori, ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghair. Ya, mudah-mudahan masih diingat semuanya ini. Nah, pada malam hari ini kita berpindah kepada pembahasan yang terakhir terkait dengan warisan, ya, atau sebelum yang terakhir, ya, karena masih ada satu pembahasan terkait dengan zawil arham, meskipun ini lebih mudah untuk dijelaskan. Nah, para jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini tentang al-hajb, al-hajbu, ya. Apa itu al-hajb? Ya. Al-hajbu itu, ya, di sini dikatakan huwa al-man'u min kullil miras au ba'dhihi liwujudi syakhsin akhar ahaqqu minhu. Nah, ini termasuk diantara hal yang perlu diketahui pada saat pembagian warisan. Apa itu? Ya, bahwa ada yang diistilahkan dengan al-hajb. Al-hajb itu al-man'u min kullil miras au ba'dhihi, terhalangnya seseorang dari mendapatkan seluruh warisan atau sebagian warisan. Jadi ada kondisi, ada keadaan di mana seseorang itu ternyata meskipun dia ahli waris, tetapi dia dengan kondisi itu terhalangi untuk mendapatkan seluruh warisan atau sebagian warisan. Ya. Liwujudi syakhsin akhar. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan seluruh harta warisan atau bagiannya yang seharusnya dia dapatkan ternyata dikurangi? Karena ada orang yang lebih berhak. Liwujudi syakhsin akhar ahaqqu minhu, yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan itu. Nah, jadi dalam warisan, ya, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dikenal dengan asabah, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kepada kita kaidah dalam membagi warisan. Alhiqul faraida li ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah ashabul furud itu bagiannya yang telah ditetapkan. Nah, yang tersisa itu berikan kepada laki-laki yang paling li aula rajulin dzakar, laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Jadi ada yang dinamakan dengan skala prioritas dalam warisan. Jadi meskipun dia masuk dalam daftar ahli waris, ya, ada berapa ahli waris laki-laki? Ada berapa? Ada berapa jemaah sekalian? 15. Ahli waris perempuan 10. Itu semua masuk dalam kategori ahli waris. Tapi 25 orang yang kita sebutkan yang masuk dalam kategori ahli waris, tidak semuanya bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada al-hajb, ada yang terhalang. Ada yang terhalang mendapatkan seluruh warisan atau sebagian warisan karena adanya orang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan itu. Nah, itu namanya al-hajbu. Nah, kemudian
dalam kitab ini dikatakan wa huwa ala qismain. Al-hajab ini ya, al-hajab ini terbagi dua. Yang pertama adalah hajbul awsaf. Apa itu hajbul awsaf? Dari kata wasaf, sifat ya. Dikatakan bahwa wa yakunu fi man ittasafa bi ahadi mawani'il irs ar-riqi aw al-qatli aw ikhtilafid din faman ittasafa bi wahidatin min hadhihi al-awsaf lam yaris wa wujuduhu ka'al adam wa yadkhulu ala jami'il warasah. Ada namanya hajbul awsaf, terhalang karena adanya sifat tertentu ya. Ini sebenarnya sudah pernah kita jelaskan di mukaddimah masalah warisan ini. Apa itu? Ya, terhalangnya seseorang karena karena salah satu daripada tiga kriteria ini. Yang pertama, statusnya sebagai budak atau statusnya sebagai pembunuh dan statusnya sebagai seseorang yang berbeda agama. Ya, berbeda agama. Jadi kalau seorang budak dalam agama kita ya, status budaknya itu menghalangi dia untuk mendapatkan warisan ya. Karena dalam prinsipnya bahwa harta yang didapatkan oleh seseorang yang berstatus budak itu milik tuannya, dia tidak memiliki harta ya. Maka dalam kondisi itu ya, seorang budak itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun sudah pernah kita jelaskan bagaimana bentuk-bentuk hukum-hukum yang terkait dengan budak ini dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, karena pembunuhan. Seorang anak yang membunuh orang tuanya ya, maka dengan status ia membunuh orang tuanya meskipun statusnya sebagai seorang anak, itu tidak mendapatkan warisan dalam Islam ya, karena dia telah melakukan satu tindakan ya, yang sangat keji kepada seseorang yang harusnya ya dia hormati ya. Jadi kalau ada yang membunuh, maka la yarisul qatil, orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Atau yang ketiga ya, sifat yang ketiga adalah ikhtilaf ad-din, berbeda agama. Jadi kalau terjadi perbedaan agama antara seorang yang meninggal dengan ahli warisnya, maka ahli warisnya yang beda agama itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi seorang bapak yang meninggal, kemudian anaknya itu umpamanya beragama lain, non muslim, maka meskipun dia anak, maka dalam Islam ya, pertalian nasab itu tidak lebih kuat daripada pertalian akidah ya. Pertalian akidah itu menjadi di atas segala-galanya ya. Meskipun seorang anak tetap diperintahkan untuk berbakti, katakanlah kalau dia berbeda agama dengan orang tuanya, tapi dari sisi keberhakan untuk mendapatkan warisan itu terhalang karena perbedaan agama ini ya. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim, dan itu berlaku secara umum ya, berlaku secara umum. Seorang muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari seorang yang kafir, begitu pula sebaliknya. Maka para jamaah sekalian, dalam kitab ini dikatakan apabila ahli waris berada dalam salah satu daripada kriteria ini, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Dan ini berlaku pada semuanya, semua ahli waris yang kita sebutkan 25 itu, 15 ahli waris laki-laki dan 10 pada ahli waris perempuan. Kemudian yang kedua, ini topik materi yang paling inti, yaitu hajbul ashkhas, dan itu yang dimaksud dengan al-hajb
dalam masalah warisan ini. Inilah yang dimaksud al-hajab itu. Terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan karena ada orang yang lebih berhak mendapatkan warisan itu. Nah, para jemaah sekalian, hajbul ashkhas ini itu terbagi dua. Ada namanya hajbul hirman. Apa itu hajbul hirman? Hirman itu sama sekali tidak ada. Wa huwa man usakhsin muayyanin minal irsi bil kulliyah. Terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan walaupun sedikit. Jadi sedikit pun tidak akan dapat. Karena ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan itu. Wa yadkhulu ala jami'il warasah ma'ada sittah. Dan dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan, cuma 6 orang yang tidak masuk dalam kategori ini. Semuanya berpeluang untuk tidak mendapatkan warisan kecuali yang 6 ini. Siapa yang 6 itu? Pasangan suami istri, az-zawju waz-zawjah, suami atau istri. Kalau suaminya meninggal, istrinya pasti dapat warisan. Tidak ada kondisi di mana kalau suami meninggal istri tidak dapat warisan. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau suami meninggal, istri pasti dapat warisan. Begitu pula sebaliknya. Kalau istri meninggal, suami berhak untuk mendapatkan warisan. Dan tidak ada kondisi di mana seorang suami atau istri itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Tidak ada. Kecuali kalau berbeda agama. Kecuali kalau berbeda agama atau mohon maaf ada suami yang bunuh istrinya atau sebaliknya. Itu kalau dia terjatuh pada kondisi yang pertama tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau kondisinya normal, maka sepasang suami istri ini saling mewarisi dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Meskipun ada yang lebih dekat, yang jelas pasangan suami istri ini saling mewarisi dan berhak untuk mendapatkan warisan. Itu 1 dan 2. 3 dan 4 yaitu ibu dan bapak. Jadi bapak kita, ibu kita, kalau seorang anak meninggal dunia, maka bapak dan ibunya itu pasti mendapatkan warisan dari anaknya. Itu pasti. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi seorang bapak, seorang ibu untuk mendapatkan warisan dari anaknya yang meninggal dunia. Jadi tidak masuk dalam kategori hajab, tidak terhalangi. Kemudian yang ke-5 dan yang ke-6 adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan. Cuma bedanya kalau suami istri, suami itu pasti 1. Kalau istri itu bisa 1, bisa lebih. Kalau bapak dan ibu itu cuma bisa bapak kita 2. Tidak, cuma 1. Beda dengan anak. Anak ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa bahkan bisa banyak. Tapi selama dia berstatus anak, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan warisan dan tidak ada yang bisa menghalangi anak ini untuk mendapatkan warisan. Jadi yang pertama para jamaah sekalian, hajbul hirman. Ini berlaku untuk semuanya. Semua yang 15 itu, semua yang 10 itu, kecuali yang 6 yang kita sebutkan. Saya sebutkan contoh begini. Apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya itu adalah bapak satu, seorang bapak, seorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah seorang bapak, kemudian meninggalkan seorang istri, kemudian seorang anak dan seorang cucu laki-laki.
anak laki-laki dan jadi 4 ahli warisnya. Jadi bapak, kemudian istri, kemudian anak laki-laki, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang cucu laki-laki. Ini kalau kita cek dalam ahli waris, semuanya masuk dalam kategori ahli waris. Tapi dalam persoalan ini cucu laki-laki itu tidak dapat apa-apa. Dia mahjub, terhalang, bahkan terhalang sepenuhnya. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki, ya, yang berhak untuk mendapatkan sisa dari seluruh harta warisan itu. Jadi meskipun dia cucu laki-laki, cucu tapi statusnya cucu, ya, dan masih ada yang lebih di atasnya. Nah, ini yang disebut dengan hajbul hirman. Tapi bapak anak laki-laki itu pasti dapat, atau istri, ya, istri atau suami itu pasti dapat. Tidak mungkin tidak dapat kalau pembagian warisan. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, para jamaah sekalian, yang kedua ada namanya hajbu nuqsan. Nah, dan ini yang paling banyak, hajbu nuqsan. Apa itu hajbu nuqsan? Hajbu nuqsan itu man'uhu min irsin aksar ila irsin aqal. Terhalangnya seseorang untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak, sehingga dia mendapatkan, karena ada hajab, ada yang menghalanginya, maka dia mendapatkan bagian warisan yang lebih sedikit. Jadi tidak, kalau yang pertama tadi hajbul hirman tidak dapat sama sekali. Kalau ini masih dapat, tapi alhamdulillah masih dapat. Nah, iya, masih dapat warisan. Kenapa? Karena masih ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak. Nah, ini disebutkan ada beberapa bentuk. Ya, nah, di sini dikatakan wasababu hadzal hajab, dan sebab terhalangnya untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak itu karena wujudu sakhsin ahaqqu minhu, adanya orang yang lebih dekat, lebih berhak untuk mendapatkan warisan itu. Walidzalika summiya hajbul ashkhas wa huwa sab'atu anwa. Nah, ini yang paling banyak bentuknya. Berapa bentuk hajbul ashkhas ini? Ada 7 bentuknya para jamaah sekalian. Jadi ada 7 keadaan, ya, ada 7 bentuk di mana seseorang itu seharusnya mendapatkan warisan lebih banyak, tapi karena ada hajbul ashkhas ini, ya, yang seharusnya dia dapat lebih banyak, akhirnya dapat lebih sedikit. Tapi alhamdulillah masih dapat. Nah, ya, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama ini sama sekali tidak dapat, kecuali bagi yang 6 orang yang tadi kita sebutkan. Nah, yang pertama, ya, kita akan sebutkan yang 7 ini. Yang pertama karena intiqalu min fardin ila fardin aqallu minhu, ila fardin aqall minhu. Wa hadha fi haqqi man lahu fardan kazawjaini wal wa bintul ibn wal ukhtu li ab. Yang pertama berpindahnya, ya, berpindahnya bagian seseorang, ya, dari satu bagian kepada bagian yang lain, yang lebih sedikit, Jadi dari satu fard, satu bagian ke bagian yang lain, karena kondisi tertentu atau karena dengan sebab tertentu. Dan ini, ya, berlaku pada semua ashabul furud yang ditetapkan mendapatkan dua bagian. Contohnya siapa? Kazaujain, seperti suami, seperti istri. Suami itu berapa bagiannya? Ini kita sudah jelaskan, bahkan saya sampaikan, bagikan tabel. Berapa bagiannya suami? 2. Suami bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Bisa dapat 1/4.
seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan seorang bapak, umpamanya ya, seorang bapak, ya, tidak ada anaknya. Suami dapat berapa? Tidak ada anaknya, dapat setengah. Maka dia dapat setengah, banyak setengah itu. Jadi kalau nilai harta warisannya 1 miliar, maka suami itu dapat 500 juta. Sisanya menjadi bagian bapak, karena bapak ini selain ashabul furud dia juga menjadi asabah, ya, mendapatkan sisa. Nah, maka dia dapat setengahnya, ya. Tapi kondisi suami ini itu bisa berubah, bagiannya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena kondisi yang lain. Nah, contohnya suami kita katakan bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat, itu lebih sedikit tentunya dari setengah, ya. Dia berhak dapat setengah, tapi karena ada sebab tertentu akhirnya tidak dapat setengah, dia dapat seperempat. Ketika istrinya yang meninggal itu punya anak, ya. Jadi kalau umpamanya seorang istri meninggalkan seorang suami dan 1 orang anak laki-laki umpamanya, maka suami dapat berapa? Tidak setengah lagi. Tadinya kalau tidak ada anak dia dapat setengah. Nah sekarang kasusnya ada anaknya, maka suami yang tadinya dapat setengah berkurang. Nah, itu namanya hajbu nuqsan, ya. Jadi berkurang dari satu bagian ke bagian yang lain karena ada sebab tertentu, karena ada orang yang lebih dekat yang berhak mendapatkan warisan lebih banyak. Jadi kalau dalam kasus ini seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan seorang anak, suami cuma dapat berapa? Seperempat, karena ada anak. Yang 3/4 itu punya siapa? Diberikan kepada anaknya. Jadi kalau umpamanya, ya, warisannya itu dinilai dengan nilai rupiah katakanlah 400 juta, ya, maka suami cuma berhak berapa? 100 juta. 300 juta itu diberikan kepada anaknya. Nah itu, padahal sebenarnya dia juga berhak dapat setengah. Tapi karena ada kondisi tertentu, akhirnya bagiannya itu berpindah dari setengah mendapatkan seperempat. Nah itu para jamaah sekalian, ini contoh yang pertama. Kemudian jadi ini bisa seperti apa? Az-zaujain, ya, pasangan suami istri. Istri kalau suami tidak punya anak, maka istri dapat berapa? Seperempat. Kalau ada anaknya, istri dapat seperlapan, ya, seperlapan, ya. Ya. Kemudian bisa juga berlaku pada ibu itu kalau tidak punya anak, yang meninggal anaknya tidak punya anak, ya kan, kalau ibu berarti yang meninggal itu anaknya, ya. Ahli waris ibu ini kalau anaknya yang meninggal itu tidak punya anak, ibu itu dapat berapa? Dapat 1/3. Tapi kalau yang meninggal ini punya anak, maka ibu cuma dapat 1/6. Jadi berpindah kondisinya. Nah, begitu pula bintul ibn. Bintul ibn ini, ya, kalau dia sendiri, bintul ibn itu anak perempuan, ya. Bintul ibn berarti anak perempuan, cucu perempuan, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dapat berapa? Kalau dia sendiri dapat setengah. Tapi kalau masih ada anak perempuan, maka cucu perempuan ini dapat 1/6. Ya, dapat 1/6. Jadi harusnya dia dapat setengah, tapi karena kondisi tertentu bagiannya dikurangi, dari setengah dapat 1/6. Karena ada yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak. Nah, ini contoh atau kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, al-intiqalu min fardin ila ta'sib. Wa hadha fi haqqi dhawatin nisfi was sulusain.
Jadi statusnya yang pertama, dia itu masuk dalam kategori ashabul furud. Kalau dia ashabul furud, dapat ketetapan, maka bagiannya banyak. Tapi ternyata bagiannya berkurang karena statusnya menjadi asabah. Nah, ini berlaku kepada siapa? Kepada ahli waris yang memiliki bagian setengah dan 2/3. Nah, itu ada 4. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak. Itu bagiannya bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3. Bagaimana bisa berkurang, Ustaz? Nah, saya kasih contoh. Statusnya dia berpindah dari ashabul furud ke asabah. Contohnya, seseorang meninggal dunia, meninggalkan satu anak perempuan dan seorang bapak. Ya, satu anak perempuan dan seorang bapak. Ya. Anak perempuan dapat berapa? Dapat berapa anak perempuan? Tidak ada anak laki-laki, cuma anak perempuan, satu anak perempuan. Dapat berapa? Setengah. Dapat setengah. Jelas ya? Dapat setengah. Dan bapaknya dapat sisa, dapat setengahnya lagi. Nah, itu kalau dia sendirian. Tapi anak perempuan, kalau dalam kondisi ini anak perempuan masuk dalam kategori ashabul furud. Ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, seseorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Jadi 2, anak perempuan dan anak laki-laki. Dan seorang bapak. Seorang bapak. Nah, para jamaah sekalian, bapak dapat berapa? Bapak dapat berapa? Dapat 1/6 karena ada anak ya. Dapat 1/6. Sisanya itu dibagi kepada, kan 1/6 punya bapak itu 1/6. Sisanya diberikan kepada siapa? Anak ini, anak laki-laki dan anak perempuan. Cuma anak perempuan dalam kasus ini, yang tadinya dalam kasus yang pertama kita sebutkan tadi, dia dapat setengah, di sini dia tidak dapat setengah. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Ketika dia bersama dengan anak laki-laki, status anak perempuan itu menjadi asabah namanya. Maka pembagiannya anak laki-laki dapat 2 bagian. Jadi yang 5/6 itu dibagi. Yang sisanya tadi ya, 5/6 itu dibagi 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian menjadi milik anak perempuan. Jadi anak perempuan meskipun dia sendiri di sini, tapi bersamanya ada anak laki-laki, maka yang tadinya kalau tidak ada anak laki-laki dia mendapatkan setengah, tapi bersama dengan anak laki-laki bagiannya menjadi berkurang. Nah, ini namanya juga hajbu nuqsan. Ya. Jadi bagian anak laki-laki itu dapat 2 dan bagian anak perempuan itu dapat 1 bagian. Lizzakari, kaidahnya lizzakari mislu haddil unsayain. Satu orang laki-laki itu mendapatkan 2 bagian perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, intiqalu min ta'sibin ila fardin aqal minhu. Ya. Nah, ini kebalikannya. Asalnya dia asabah, tapi akhirnya berubah menjadi ashabul furud. Ya. Jadi status awalnya dia bisa jadi asabah, akhirnya bisa asabah, ya, asalnya dia asabah menjadi ashabul furud. Nah, ini berlaku pada siapa?
pada bapak dan kakek, ya. Fi haqqil ab wal jad min al-irsi bit ta'sib ila al-irsi bil fardi. Saya kasih contoh begini. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya cuma seorang bapak saja. Seorang bapak. Jadi ahli warisnya bapaknya saja. Bapak dapat berapa? Bapak dapat berapa? Dapat semuanya. Jadi bapak itu bisa dapat semuanya. Jadi dia asabah. Dalam kasus ini dia menjadi asabah. Ya, bapak itu menjadi asabah. Jadi dia harusnya sepertiga, ya, sepertiga karena tidak ada anak. Tapi karena tidak ada anak, maka dia juga otomatis menjadi apa? Mendapatkan semuanya. Jadi dia mendapatkan semua. Tapi kalau yang meninggal itu meninggalkan seorang bapak dan seorang anak. Yang tadinya bapak kalau tidak ada anak, dia mengambil seluruh harta. Akhirnya ketika ada anak, dia berubah status menjadi ashabul furud. Dia hanya mendapatkan 1/6. Ya. Jadi berpindah dari bagian yang lebih banyak menjadi bagian yang lebih sedikit karena sebab. Nah, itu dari asabah menjadi ashabul furud. Nah, itu kasusnya pada bapak. Ya. Begitu pula pada kakek kalau kasusnya tidak ada bapak, yang ada cuma kakek. Maka kakek itu mirip dengan bapak dalam kondisi seperti ini. Nah, kemudian para jamaah sekalian, yang keempat, intiqalu min ta'sibin ila ta'sibin aqal minhu. Jadi statusnya sebagai asabah. Tapi bisa saja kalau dia asabah dalam kasus ini dia dapat lebih banyak, tapi dalam kasus yang sama dia juga asabah tapi dapat sedikit. Nah, ini contohnya pada pada saudara perempuan, ya. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak, ya. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak. Jadi contohnya begini. Seseorang meninggal dunia, yang ada ahli warisnya cuma saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Seorang meninggal dunia, tidak ada bapaknya, tidak ada anaknya, yang ada cuma saudara kandung. Satu saudara kandung laki-laki dan satu saudara kandung perempuan. Maka saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan ini namanya asabah. Namanya asabah. Seluruh warisan itu dibagi kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan ini. Berapa bagiannya? Kaidahnya tadi, laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian. Jadi tapi semuanya. Nah, perempuan di sini, saudara perempuan sekandung ini itu dapat banyak. Dapat banyak karena statusnya asabah. Asabah bil ghair namanya, karena dia bersama dengan saudara laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Tapi para jamaah sekalian, berbeda kasusnya kalau ternyata yang meninggal ini memiliki anak perempuan. Jadi kasusnya begini. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya saudara perempuan sekandung dan anak perempuan. Jadi ahli warisnya ada anak perempuan dan ada saudara perempuan sekandung. Dalam kasus ini para jamaah sekalian, anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah. Karena anak perempuan dapat setengah. Nah, saudara perempuan itu dapat berapa? Dapat 1/6. Dapat 1/6. Yang tadinya kalau dia sama saudara laki-laki dapat lebih banyak. Statusnya asabah. Itu namanya asabah bil ghair. Tapi dalam kasus ini dia bukan asabah bil ghair, dia asabah ma'al ghair namanya, asabah ma'al ghair. Anak perempuan ada, maka anak perempuan dapat setengah. Saudara perempuan
Yang tadinya bisa jadi asabah dapat lebih banyak, dia berubah menjadi asabah ma'al ghair, dapat 1/6 saja. Ya, jadi kalau umpamanya harta warisannya itu ya umpamanya harta warisannya itu 600 juta umpamanya, ya 600 juta, ya anak perempuan itu dapat berapa? Karena dapat setengah berarti 300 juta. Saudara perempuan itu cuma dapat 1/6, cuma dapat 100 juta. Yang sisanya nanti dilihat siapa lagi ahli waris, atau ya ternyata sudah tidak ada ahli waris, maka ya diberikan kepada kerabat yang terdekat yang lainnya yang masih ada. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi terkadang perpindahan dari status asabah ke asabah yang lain itu menjadikan bagian seseorang itu menjadi berkurang. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, penyebab seseorang mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari yang semestinya, ya, karena adanya orang yang lebih berhak, itu adalah al-muzahamatu fil fardi, kasdihamiz zawjain fil rubu' wal jaddad fi as-sudus. Jadi bisa saja berkurang seseorang itu bagiannya karena yang berhak mendapatkannya itu lebih dari satu. Contohnya, seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan satu orang istri. Berapa satu orang istri? Berapa istri ini yang dia dapatkan? Istri-istri. Kalau tidak ada anak, 1/4, ya, 1/4. Atau kalau ada anak, 1/8. Tapi para jamaah sekalian, kalau ternyata orang yang meninggal dunia ini punya 2 istri, dua orang istri, maka tetap dapat 1/4 kalau tidak ada anak, atau 1/8 kalau ada anak. Nah, yang 1/4 itu karena 2 istrinya dibagi 2. Yang harusnya dapat 1/4 kalau 1, akhirnya karena lebih. Ini namanya al-izdiham. Di sini katakan al-muzahama fil fard. Karena yang berhak mendapatkan itu lebih dari 1 orang. Sama juga dengan anak. Anak kalau 1 orang itu dapat semuanya, tapi kalau anak laki-laki 2 orang dapat setengah-setengah. Seperti itu. Ini juga yang kedua, al-muzahamatu fit ta'sib, ya. Kasdihamil asabat fil mali au fima abaqati al-furud. Ini sama dalam kasus anak, ya. Jadi kalau anaknya 1 orang itu tentunya dia dapat semuanya. Tapi kalau anak laki-lakinya lebih dari 1 orang, maka dia berkurang. Yang semua itu dibagi 2 tentunya. Yang ketiga, yang ketujuh, yang terakhir, al-muzahamatu fil aul fi haqqi dzawil fard fil usul allati yadkhuluha al-aul. Ini lebih spesifik. Jadi ada terkadang kasus di mana pembagian harta warisan itu ternyata apa istilahnya, hartanya itu aslul masalahnya itu, asal masalahnya itu kurang, ya, maka harus ditambah. Ini namanya aul dalam apa? Dalam pembagian warisan. Harusnya dia dapat banyak karena ahli waris yang berhak itu lebih banyak dan semuanya berhak dapat, maka harta warisan itu terpaksa dibagi lagi menjadi lebih sedikit. Tapi semua tetap dapat, tapi yang didapatkan tidak lagi seperti asalnya. Bagaimana contohnya? Ini kalau ada papan tulis saya contohkan. Tapi ya ini insya Allah pekan depan kita akan coba latihan, ya. 1 kali latihan, setelah itu kita selesaikan bab warisan ini. Ya. Kalau mau ikut sekolah warisan, ikutlah supaya lebih pelajaran kita ini sebenarnya hanya untuk kasih
maklumat, kasih pengetahuan bagaimana warisan, konsep warisan itu dalam Islam. Jadi contohnya seperti ini. Seorang meninggal dunia itu meninggalkan seorang bagaimana kasusnya, ya, meninggal dunia meninggalkan seorang suami, ya, suami, dengarkan baik-baik. Jadi ahli warisnya itu suami, catat suami, kemudian satu saudara perempuan sekandung, ukhtun syaqiqah, ya, suami, saudara perempuan sekandung, satu orang, ya, kemudian ibu, dan seorang ibu dan contohnya seperti itu, katakanlah contohnya seperti itu. Coba perhatikan ini baik-baik. Suami, ahli warisnya suami, saudara perempuan sekandung, dan ibu, seorang ibu. Suami dapat berapa? Kalau dalam warisan tidak ada anak, berarti dapat setengah. Saudara perempuan sekandung dapat berapa? Dapat setengah juga. Berarti sudah habis. Kalau mau dibagi, ya. Padahal masih ada ibu. Ibu itu tidak bisa tidak dapat, harus dapat. Ini harta warisannya sudah bagian, sudah habis. Maka di sini Islam memandang harus dibagi ini, dibagi apa? Dibagi rata, semuanya dikurangi bagiannya. Itu namanya masalah aul. Jadi ibu itu dapat berapa di sini? Bahkan dapat karena tidak ada anak, berarti ibu dapat berapa? Dapat sepertiga, ya? Ya, dapat sepertiga. Ya, jadi masih ada bagian ibu sepertiga. Diambil dari mana? Dikurangi bagian siapa? Suami. Di bagian saudara perempuan ini untuk diberikan kepada ibu. Itu awalnya mereka dapat setengah. Katakanlah suami dapat setengah. Tapi karena ada masalah ini, ada pertambahan dalam jumlah warisan yang harus dibagi, maka yang tadinya dapat setengah dikurangi. Nanti kalau dalam kasus kita selesaikan, harusnya kan dia dapat setengah, dapat setengah. Ini tidak dapat setengah lagi, dia dapat kurang dari setengah karena ada bagian ibu yang harus tetap diberikan. Nah, ini masalahnya masalah aul, dalam warisan. Terkadang kita dapatkan kasus warisan seperti itu. Nah, maka konsekuensinya terjadi pengurangan, terjadi pengurangan. Nah, ini para jamaah sekalian, ini yang disebut dengan hajbu nuksan. Jadi terkadang seseorang itu bagian dari warisannya itu dikurangi karena keberadaan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak, atau ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi dalam warisan itu ada namanya skala prioritas, skala prioritas. Jadi tidak mesti seseorang itu masuk dalam daftar ahli waris otomatis dapat warisan. Bisa saja dia tidak dapat sama sekali, ataupun kalau dia dapat bisa dikurangi karena mahjub namanya, karena terhalangi dengan ahli waris yang
lain. Nah, mudah-mudahan ini pembahasan para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sudah jelaskan ashabul furud ya. Kemudian belajar asabah, belajar hajab ini, itu insya Allah akan menyempurnakan wawasan kita ya. Kalau mengikuti pelajaran ini dengan baik, menyempurnakan wawasan kita tentang bagaimana cara membagi warisan itu. Nah, tinggal prakteknya. Perlu banyak praktek untuk menetapkan ini dapat berapa, ini dapat berapa dengan menerapkan kaidah al-furud, asabah dan al-hajab ini. Inilah inti warisan. Dalam Islam inilah inti kita belajar warisan itu pada 3 ini saja sebenarnya. Belajar tentang ashabul furud, belajar tentang asabah dan belajar tentang hajab. Ya ini. Ini kalau sudah dikuasai insya Allah banyak persoalan warisan itu terselesaikan. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Insya Allah tinggal satu lagi pembahasan singkat zawil arham ya, tentang zawil arham. Kalau tidak ada ashabul furud, ini lebih mudah sebenarnya, meskipun dalam prakteknya agak sedikit sulit juga. Kalau tidak ada ashabul furud, yang 15 laki-laki itu atau yang 10 perempuan tidak ada, tapi ada yang mirip-mirip ya dari keluarga terdekat, maka mereka juga berhak bisa dikategorikan sebagai ahli waris ketika ashabul furud ini tidak ada. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang sambil kita menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan penyelesaian masalah ya, sambil menghitung. Mudah-mudahan nanti ada papan tulis ya disiapkan. Kita coba hitung-hitung sebagai pelajaran terakhir ya, karena dari awal sampai akhir kita tidak pernah ya tulis-tulis ya. Nanti kita coba ini memang belajar warisan ya seperti itu, harus dipraktekkan. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan sebelum kita tutup ya. Fadhalu. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah pernah dibahas tapi ini ada suami istri Ustaz. Ini suami dia punya anak dan istri yang pertama, dia bisa, tapi dia menikah lagi dan tidak ada anaknya. Ya. Tidak ada anaknya dari istri yang kedua. Meninggal istri yang kedua sekarang. Cuma ini harta dia dapatkan setelah menikah sama istri yang kedua. Bagaimana kira-kira? Tolong diulangi. Suami meninggal dunia, siapa yang meninggal? Istri yang kedua sekarang. Istri pertama dia bisa. Laki-laki ini pernah menikah, punya anak, jadi statusnya punya anak. Istri pertamanya meninggal enggak? Belum meninggal. Ya, oke. Cerai. Cerai ya? Iya, cerai. Talak 3 kan? Atau cerai ya, tidak, artinya tidak kembali, tidak rujuk. Oke. Dia menikah lagi. Ya. Istri kedua tidak ada anaknya. Iya. Sekarang tinggal istri keduanya. Tapi harta ini tadi setelah dia dapatkan setelah menikah dengan istri yang kedua. Yang meninggal siapa? Istri kedua. Iya. Nah, suami dapat berapa? Dapat berapa suaminya? Dapat setengah. Iya. Yang antum tanyakan suami dapat berapa? Dia dapat setengah. Ahli warisnya cuma suami saja. Iya. Kecuali kalau suaminya yang meninggal, maka istri dapat 1/8 karena suami ini punya anak, meskipun bukan dari istri yang kedua. Istri pertama tidak dapat apa-apa karena sudah cerai. Jadi istri yang kedua ini kalau dibalik kasusnya. Nah, kalau dalam kasus ini istrinya meninggal ya suami dapat setengah karena tidak punya anak yang istrinya ini yang kedua ini. Ya. Tapi kalau begini, dia menikahi seorang janda,
Saya kasih ini lagi. Janda itu punya anak. Maka suami, jadi dari suami yang lain. Nah, suami yang kedua ini, ketika istrinya meninggal dunia yang janda itu, maka suami dapat berapa? Tidak dapat setengah, dia dapat seperempat karena dia punya anak. Paham ya? Nah itu. Ya. Nah setengah yang lainnya kemana? Nah, nanti dilihat ahli waris yang lain. Ya, sempat masih ada, bapaknya masih ada ini ya, nanti dibagi seperti itu. Jadi tapi dalam kasus ini yang mungkin yang menjadi apakah anaknya itu dari apa? Dari dapat enggak, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan yang meninggal. Ingat, yang kita bagikan itu yang punya kekerabatan dengan yang meninggal. Kalau ada apa istilahnya? Ada itu tidak ada nasabnya, tidak nyambung ke sana. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Apa? Kenapa? Masya Allah. Satu-satu. Menikah dengan 4 orang perempuan. Iya, yang istri pertama punya 5 anaknya ya. Meninggal semua. Anaknya. Ya. Cerai. Ya. Siapa yang meninggal? Istri ketiga. Oke. Yang hidup 3. Nah, kemudian istri ketiganya? Ya, ya. Ada tanahnya 1 hektar. 2 hektar ya. Masya Allah. Ini banyak istri banyak rezeki nih. Minta? Ini istri ketiganya masih hidup. Kok minta warisan? Ya. Minta warisan dari siapa? Ya. Jadi kita fokus ke istri yang ketiga saja ya, karena istri yang lain kayaknya tidak ada hartanya. Jadi yang istri ketiga itu punya 2 hektar. Ketika meninggal, otomatis suaminya ini dapat berapa? Tidak ada anaknya. Dapat berapa? Jadi kalau 2 hektar itu dia berhak 1 hektar. Iya. Kemudian setelah itu bapaknya itu meninggal dunia kan? Meninggal dunia. Jadi warisannya yang 1 hektar itu dibagi ke siapa? Ke anaknya yang dari istri yang pertama dan yang keempat, karena yang keempat itu punya anak semua. Oh sudah meninggal juga? Iya ya, maaf. Yang tersisa dari istri keempat ada 3 yang meninggal. Nah yang 3 ini berhak untuk mendapatkan harta warisan dari yang 1 hektar itu. Iya. Nah tergantung siapa yang minta itu. Saudara kandungnya. Saudara kandung tidak dapat lagi kalau tidak. Dapat ya, saudara kandung dapat karena anaknya itu bukan jadi yang 1 hektar itu 1 hektar kan bagi suaminya, yang 1 hektarnya itu dibagi kepada saudaranya, saudara laki-laki atau saudara perempuan? Laki-laki. Oh dia asabah, dia dapat yang 1 hektar itu. Mau cuek mau tidak cuek dia ahli waris. Iya, tidak ada urusan dia cuek. Iya, tapi dia berhak menuntut warisan karena memang dia berhak. Jangan pakai seandainya. Iya, tidak ada pakai seandainya. Ini hukum Islam, tidak ada seandainya, ya. Iya, jadi katakanlah begini, ada anak yang tidak pernah perhatian sama orang tuanya.
Tapi ketika orang tuanya meninggal, anak itu tetap dapat warisan. Tidak boleh yang mengatakan, dia dulu waktu orang tua hidup tidak pernah datang ke sini. Tidak, dia namanya anak. Islam tetap harus proporsional seperti itu. Jadi jangan tidak pernah dia bukan itu, karena dalam Islam dia statusnya ahli waris, dia berhak dapat warisan, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti jelaskan lagi karena sulit juga ini 4 istrinya kemudian. Dan masih ada ahli waris yang lainnya. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Cukup ya? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.